wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la nabiyya ba'dah. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi Politeknik Usmanu Pekalongan semester 4 ya. Dalam hal ini saya akan memberikan satu materi tambahan terkait dengan fikih muamalah atau mata kuliah agama 4 ya. Kemarin kita sempat berdiskusi tentang beberapa permasalahan tentang jual beli, kemudian gadai ya. Dan kali ini perlu saya berikan tambahan terkait masalah gadai. Kemarin kita sempat sudah membahas tentang masalah gadai, namun di sini perlu saya jelaskan kembali karena nanti gadai itu kaitannya dengan hutang, dan kemudian tidak sekedar itu saja, namun gadai juga kaitannya dengan bab-bab yang selanjutnya, yaitu penanggungan hutang. Nah, di sini akan saya jelaskan tambahan terkait masalah tersebut. Nah, mungkin sebelum itu perlu saya bahas ulang tentang masalah gadai yang kemarin kita sudah bahas ya. Yang menjadi catatan adalah wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu. Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan, maka sesungguhnya barang tersebut itu bisa digadaikan. Saya bisa beli HP, maka HP tersebut bisa saya gadaikan. Saya bisa jual beli baju, maka secara otomatis baju tersebut itu bisa saya perjualbelikan, bisa saya gadaikan. Saya beli peci, maka peci tersebut itu bisa digadaikan. Saya beli motor, saya beli mobil, maka motor atau mobil tersebut itu bisa digadaikan. Karena sesuatu yang bisa dijual belikan maka sah untuk digadaikan. Ini yang menjadi catatan bagi kita semuanya, masalah tentang barang gadaian. Terus kemudian sebetulnya gadai itu seperti apa? Kronologi gadai itu kan sebetulnya adalah tanggungan hutang. Kita sebetulnya kan ingin hutang, kita tidak punya uang, kemudian pengen hutang, pengen mencari hutangan pinjaman. Akan tetapi kadang orang itu tidak percaya ketika kita hutang, atau orang itu tidak yakin ketika kita hutang. Karena apa? Mungkin banyak faktor ya. Satu, mungkin belum terlalu kenal. Kedua, mungkin karena sering hutang gitu ya. Ini juga menjadi faktor. Nah, kemudian ada barang yang dijadikan untuk tanggungan. Nah, tanggungan inilah yang namanya adalah gadai ya. Saya hutang kepada Pak Ijo. Mas Pak Ijo, saya datang hutang berapa? 10 juta. Nah, ketika saya datang hutang 10 juta, ini kadang kan orang nggak percaya, atau akan memberikan 10 juta ini kan was-was lah, jami nanti bisa nyaur apa tidak, atau jaminannya apa. Nah, akhirnya saya menjaminkan motor saya ya kepada orang tersebut ya. Kalau zaman dulu namanya menjaminkan itu harus bentuk barangnya, tapi kan kalau sekarang tidak ya. Misalnya motor yang bisa dijaminkan adalah surat-suratnya, BPKB-nya. Kenapa kok BPKB surat-surat motor bisa? Karena surat-surat atau BPKB itu mempunyai satu nilai yang berharga, sehingga barang tersebut itu bisa digunakan untuk jaminan. Karena hakikatnya sebetulnya ketika kita memberikan jaminan berupa BPKB, maka hakikatnya kita juga memberikan jaminan motor. Itu bisa.
Atau yang lebih afdolnya ya memang kalau memang jenengan nanti ada pada posisi seperti itu, mungkin saran saya jangan hanya BPKB saja. Misalnya jenengan mau di apa namanya, eh, digadai teman ya, saran saya jangan hanya BPKB, karena realistis sekarang itu banyak motor-motor blong ya, gak ada BPKB-nya, motor masih bagus gak ada BPKB-nya, itu karena kadang itu beberapa kasus seperti itu, hutang gak dibayar dan lain sebagainya. Maka untuk lebih kemaslahatan ketika jenengan itu mau apa namanya menggadaikan atau menerima barang gadaian, dihutangi teman kemudian barangnya itu digadaikan, dipegang jenengan, itu saidanya menurut saya, kalau itu barang yang mempunyai nilai berupa sertifikat, artinya seperti BPKB tersebut, itu barang dan sertifikatnya jenengan pegang. Karena ya walaupun seperti itu boleh, walaupun dalam kata kunci itu suratnya itu boleh, tapi kadang itu akan menimbulkan masalah di belakang. Maka saran saya demikian, karena sering hal itu terjadi. Nah, ada satu syarat, ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi ketika seorang itu menggadaikan barang ya. Idza staqarra subutuhu fi dhimmati ya. Barangnya itu tetap, barangnya itu tidak berubah-ubah, motor ya. Jelas tak. Ya. Kalau barangnya itu yang berubah-ubah tidak bisa. Karena akan sulit untuk apa namanya menanggungnya. Karena gini, ketika orang itu menerima barang gadaian, ada satu kewajiban bagi seseorang yang menerima barang gadaian itu untuk menjaganya. Nah, kalau barangnya tetap, itu akan mudah untuk dijaganya. Tapi kalau barangnya itu tidak tetap, maka akan kesulitan. Jadi seperti itu. Jadi barangnya itu harus tetap. Artinya tetap itu barangnya itu tidak bertumbuh. Ya. Barangnya itu tidak bertumbuh. Kalau barangnya itu tumbuh, itu akan sulit. Jadi seperti itu. Walir rohin arrujuk fihi malam yakbidhu walayat manu al murtahin illa bita'af. Nah, kemudian ketika seorang itu menerima barang gadaian, contoh ya, saya hutang kepada Bakar, saya hutang kepada Pak Ijo. Pak Ijo menerima barang gadaian saya. Ya, saya hutang 10 juta, terus barang gadaiannya berarti motor saya ada di Mas Bakar. Artinya apa tadi? Ada di Mas ya ada orang tersebut ya. Lah, maka hal tersebut ketika barang tersebut itu rusak ya, barangnya ada di Mas Bakar, ternyata barang rusak, apa konsekuensinya? Dan kapan Bakar itu menggantinya, dan kapan Bakar itu tidak menggantinya? Bakar itu mengganti barang gadaian tersebut itu jika yang pertama, rusaknya itu yang merusakkan adalah Bakar. Contoh motor, dipakai motornya, barang gadaiannya dipakai oleh Bakar, kemudian ya rusak, berarti rusaknya itu karena dipakai Bakar, maka secara otomatis kerusakan tersebut Bakar harus mengganti. Namun kalau kerusakannya itu karena kerusakan itu yang rusak saya, memang awalnya sudah rusak ya, ketika digadai memang motornya itu sudah eprek gitu ya, serang genah rasanya, motornya layak mutu walayah ya, orang mutu ngentek biaya. Nah, itu bagaimana? Kalau yang memang yang merusakkan, memang rusaknya itu udah bawaan, saya berikan memang ada rusak, misalnya setangnya itu apa ya, stangnya bengkong dan sebagainya, maka ketika waktu dipakai Bakar kok ternyata stangnya bengkong, itu Bakar tidak mengganti, karena yang merusakkan itu bukan Bakar. Itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk masalah barang hutangan. Barang hutangan itu juga bisa apa namanya ditanggung orang lain. Kalau dalam istilah fikih itu dhamanud duyun, menanggung hutang.
menanggung hutang seorang. Misalnya tadi saya orang kaya lah. Allahumma amin gitu saja ya. Misalnya saya orang kaya ya. Saya orang kaya ya, perusahaannya di mana-mana, pengusaha besar ya. Ada orang datang pada saya hutang 100 juta ya. Karena saya itu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung saya. Tak kasihlah hutang 100 juta dengan ketentuan nanti 1 bulan harus membayar atau harus 1 bulan itu mencicil ya. Singkat cerita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai mungkin 1 tahun itu tidak dibayar, tidak nyicil juga. Saya sudah datang ke rumahnya untuk mentagihnya tapi belum keluar ya. Saya tidak tahu permasalahan persis, entah memang belum ada atau ada tapi memang sengaja belum dibayarkan ya. Biasa orang itu kan kalau biasa bermain itu seperti itu ya, utang sono utang sini utang sono ya, utang sono disaur sini, utang sini disaur sana, kan seperti itu biasa. Nah kemudian saya sudah datang kepada Bakar ya, untuk menagih. Kemudian Bakar itu mempunyai saudara atau mungkin mempunyai teman. Hutangnya itu ditanggung oleh temannya atau saudaranya, familinya lah ya. Boleh apa tidak seperti itu? Boleh ya. Itu namanya kalau dalam istilah fikih dhamanud duyun ya. Menanggung hutangnya seseorang, baik seorang tersebut itu ada keluarga, ada famili, ada ikatan darah, ikatan nasab atau tidak, atau mungkin hanya sekedar kekerabatan saja, itu boleh menanggung hutang. Namun ada ketentuan ya, tidak sembarangan ya. Ada ketentuannya. Wa yasihu dhamanud duyun al-mustaqirrah fi dhimmati idza ulima qadruha. Yang pertama syaratnya adalah barangnya itu bisa diketahui, artinya jelas. Misalnya tadi hutangnya itu 100 juta, maka barangnya itu harus jelas 100 juta ya. Berarti kan seperti ini. Berarti kalau seperti itu kan contoh gampangnya 3 orang, saya, Bakar, Zaid ya. Saya, Bakar, Zaid. Bakar hutang kepada saya, kemudian Zaid berniat baik untuk menanggung ya, menanggung mungkin karena kasihan dengan Bakar dan lain sebagainya ya, apa karena famili atau teman CS atau mungkin pacarnya. Jadi seperti itu, ditanggunglah ya. Syaratnya adalah barangnya itu jelas, kadarnya itu jelas, apakah 1 juta, 2 juta, 100 juta, ini jelas ya. Artinya apa? Antara Bakar dengan Zaid itu tuh harus tahu. Nggak bisa kalau seumpama Zaid tadi itu nggak tahu berapa nomilnya. Ujuk-ujuk kan karena saya itu menagih kepada Bakar, Zaid datang, Mas Amir ya, pripun Mas Zaid ya, hutangnya Umar saya tanggung, saya nggak usah lagi-lagi. Oh ya, aku orang kaya. Lah piro? Aku tak tahu. Berarti ya nggak bisa. Ini harus tahu ya. Zaid itu harus tahu nominal. Loh kalau nggak tahu nominalnya bisa-bisa nanti miskomunikasi, dan miskomunikasi tersebut ketika menimbulkan satu gejolak, ini juga bisa menyebabkan larangan sebuah akad muamalah tersebut. Contoh ya, dia udah ngomong pokoknya hutangnya Bakar saya tanggung ya, dia nggak tahu hutangnya berapa, 100 juta, taunya paling 1 juta. Nah ketika saya itu nagih ya, kan dia tuh mau nanggung. Karena gini, barang orang yang sudah berniat untuk menanggung hutang orang lain, maka saya yang dihutangi itu boleh menagih kepada dia. Berarti saya nagihnya itu bisa 2 orang, bisa menagih kepada orang tadi ya, Bakar,
bisa juga menagih kepada Zaid. Nah, ketika saya itu menagih kepada Zaid, Mas Zaid katanya kamu itu mau menanggung hutangnya Bakar, tak tagih dia. Lah pironya tak main 100 ya kok 1 juta. Lu kaget, lu gimana ini? Kok 1 juta? Hutangnya itu 100 juta. Nah, ini akan seperti itu. Makanya harus qadruha jelas. Kadarnya itu jelas berapa kira-kiranya itu harus jelas. Itu yang menjadi catatan bagi seorang yang mau menanggung hutang. Terus kemudian yang dihutangi itu boleh meminta nagih kepada dhamin wal mad'un. Nah, saya itu boleh menagih. Misalnya tadi memang sudah di lama 1 tahun nggak dibayar, saya boleh menagih kepada Bakar, juga menagih kepada Zaid. Dengan catatan Zaid tadi itu sudah berikrar untuk mau menanggungnya. Tapi kalau Zaid itu belum ikrar untuk menanggung, ya saya tidak bisa. Dumeh Zaid itu teman dekatnya. Ujuk-ujuk saya datang kepada Zaid, Zaid, aku minta hutangnya Bakar. Ini tidak bisa. Kalau Zaidnya tadi itu belum berikrar untuk menanggung hutangnya Bakar, itu seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Idza gharama dhamin raja'a 'ala al-madmun 'anhu. Wal qada'u bi idnihi wa la yasihu dhamal majhul wa la ma lam yasihu idrakil mabi'. Jadi seperti itu. Yang pertama, kadarnya itu harus jelas. Saya berarti Oke. Maklum ini suasana pagi ya. Ini bangunan anyar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Anda boleh, yang pertama yang jelas pada kesimpulannya, Anda boleh berhutang. Hutang itu boleh ya. Tapi ingat bahwa orang yang berhutang itu mempunyai satu kewajiban. Hutang itu adalah wajib dibayar. Ya. Hutang itu wajib dibayar. Ketika hutang tersebut itu tidak diwajib dibayar, maka ketentuannya itu sangat berat. Seperti halnya ketika hutang tersebut itu tidak dibayar, maka secara otomatis selalu akan menjadi tanggungan sampai nanti dia itu di akhirat, dikubur. Makanya ketika seseorang itu meninggal, kadang kan orang yang mamitkan itu apa yang sambutan ya, kepada saudara-saudara jamaah ya Masjid At-Taqwa ya, almarhumah dalam keadaan min ahlil khair gitu. Terus kemudian biasanya berkata gini, bagi teman-teman ya, bagi jamaah, seluruh jamaah yang mempunyai hutang atau tanggungan hakul adam ya, berarti hutang tadi ya, tanggungan hakul adam, bila sedikit mohon untuk diikhlaskan. Bila kiranya banyak dan sulit untuk mengikhlaskan, silahkan menghubungi ahli warisnya. Nah, ini dalam tujuan seperti itu. Ketika mempunyai hutang, maka berkewajiban untuk membayar. Walaupun sudah meninggal, maka itu harus dibayar. Itu kalau. Dan bayarnya bagaimana? Ya, ketika orang tersebut itu sudah mati, dan bayarnya itu adalah menggunakan harta tirkah. Harta tirkah itu adalah peninggalan mayat. Kalau itu punya, nah ini yang repot tadi. Nah,
Kalau umpama orang itu delalah ya ketika meninggal dunia itu masih diberi kelonggaran harta, punya turahan harta, maka bisa digunakan untuk membayarnya. Yang menjadi masalah ketika dia itu meninggal sudah tidak punya sisa harta, sedangkan dia masih punya hutang banyak, ini juga menjadi masalah. Siapa yang akan membayarnya? Nah ini. Nah sama, kalau umpama tidak bisa membayar hutang ketika dia itu sudah mati, boleh ditanggung oleh keluarganya ya. Misalnya ahli warisnya ya menanggung, ada kakaknya atau ibunya yang kaya ya, memberikan misalnya hutangnya 100 juta, Masya Allah ya. Si mayat sudah tidak mempunyai harta peninggalan sama sekali, maka ahli warisnya atau bisa ahli warisnya atau bisa tetangganya atau bisa teman dekatnya atau siapapun kemudian datang ngomong untuk menanggung hutang tersebut. Ya udah, kalau menanggung seperti itu berarti saya yang dihutangi berkewajibannya diperbolehkannya untuk meminta atau mentagih kepada seorang yang menanggung tersebut. Itu masalah hutang kaitannya dengan badai. Dan teman-teman semuanya, permasalahan tentang hutang itu ya mengerikan, karena hutang itu bisa memutuskan rantai silaturahim. Maka mari kita berdoa semoga kita itu jangan sampai terjeblos dengan sampai kita itu hutang dengan teman. Bukan haram, bukan ya, tapi hutang dengan teman itu memang dampaknya mengerikan sekali. Kalau memang kepepet, memang perlu hutang ya tidak apa-apa, tapi segeralah ditunaikan untuk membayarnya. Karena ketika tidak segera disampaikan, ketika tidak segera dibayar, ini juga akan berbahaya. Apalagi nanti kalau lupa nanti di akhirat kita akan ditanggung. Mungkin seperti itu teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Usmanu Pekalongan. Demikian tambahan perkuliahan agama 4. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.